Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat podcast Sma Muda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Alhamdulillah kita bertemu lagi di episode yang ke-35. Hari ini auranya, vibes-nya bahagia banget nih. Karena apa? Karena kita kedatangan narasumber atau bintang tamu yang luar biasa, yaitu Mutrika dari kelas 12 IPS. Halo Mutrika. Halo Ibu Bunga. Oke, bagaimana, sehat? Sehat Ibu, Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Disapa dulu dong sahabat podcastnya. Halo sahabat podcast, saya Mutrika selaku kelas 12 IPS yang menjadi narasumber pada acara podcast kali ini. Oke, sebelumnya Ibu ucapin terima kasih banyak ya Rika sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast Sma Muda Raja ini. Nah, sahabat podcast pasti bertanya-tanya apa sih tema pada podcast episode kali ini. Nah, temanya adalah kita akan mengulik-ngulik bakat yang dimiliki Mutrika. Karena apa? Karena Mutrika ini alhamdulillah menang menjadi juara kedua di Olimpiade PAI se-Provinsi Bali yang waktu itu dilaksanakan di Denpasar. Ya, pada tanggal berapa Mutrika? Tanggal 18 Juni Bu. 18 Juni 2023, bulan lalu ya. Nah, itu tema kita. Ini kenapa diangkat? Biar sahabat podcast juga semangat nanti. Biar teman-temannya juga semangat untuk bisa ikut mengembangkan diri di bidang-bidang yang benar-benar dikuasai. Oke, ini kita langsung aja ya sahabat podcast. Gimana Rika? Coba bisa diceritakan pengalamannya kenapa bisa dapat ikut Olimpiade tersebut? Kan jadi awalnya begini Bu. Awalnya saya emang minat gitu ikut Olimpiade PAI dari awal-awal. Nah terus tuh Pak Din bilang waktu ulangan itu Bu, saya dikasih taunya gini, Mutrika minat ikut Olimpiade PAI katanya. Saya bilang oh boleh Pak, boleh minat. Kira-kira saya sendiri atau sama teman Pak? Nanti sama teman. Nah temennya tuh ada Faiz, Fadli, Sinta. Nah Faiz sama Fadli ini bukan Olimpiade PAI Bu, dia ikut DAI. Saya sama Sinta yang ditunjuk untuk lomba Olimpiade PAI gitu. Nah udah terus itu kayak saya disuruh ya udah mulai sekarang persiapin dulu apa-apa yang mau dipelajarin kan begitu. Udah dikasih tahu sepulang sekolah itu dikasih tahu lokasinya di mana, nanti yang akan keluar di Olimpiade itu apa aja. Nah lokasinya itu ada di Denpasar Bu, di STAI, Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Nah itu dikasih dah kisi-kisi sekitar ada haji, umroh, terus halal, haram, terus perang juga kayak peradaban Islam di dunia itu gimana. Yaudah, saya awalnya kayak ngelihat kisi-kisi itu saya sudah ngerasa kayak nggak yakin awalnya Bu. Sempet nggak yakin awalnya? Sempet saya kayak mikir nggak menang deh kayaknya, nggak bisa deh kayaknya. Saya hampir kayak pernah mau nangis gitu, kayak udah takut ngecewain guru-guru, takut ngecewain yang lain gitu kan. Nah terus itu saya dikasih tahu sama bapak saya kayak Rika belum nyoba, jadi jangan dulu nyerah, coba aja belajar, cari-cari informasi, cari-cari di buku apa yang bakal keluar di Olimpiade nanti, jangan nyerah duluan gitu, semangat kata bapak saya gitu. Saya mikir kayak bapak saya aja ngasih saya semangat, bapak saya aja bisa semangat itu dengan anaknya bakal ikut lomba, masa saya nggak bisa gitu kan Bu ya. Nah itu terus itu saya udah mikir tuh di mana ya saya bisa dapat semua materi ini. Saya mikir, oh iya, saya dulu pernah MTS. MTS itu ada LKS. Nah, saya ingat di dalam LKS itu adalah beberapa materi yang ada di sana. Ya udah saya cari-cari di sana, Ibu. Ternyata alhamdulillahnya semua materi yang keluar di Olimpiade PAI itu ada di LKS tersebut, Bu. Alhamdulillah. Ini benar-benar support system yang bagus banget ya dari bapaknya Mutrika, bisa menyemangati begitu ya. Nah tadi Ibu sedikit menggarisbawahi sempet nggak percaya diri untuk ikut itu karena apa? Nah, kan begini Bu, kan saya masuk grup Confident 2023. Nah di mana semua peserta lomba itu ada di sana. Saya ngelihat kayak apa ya, sekolahnya tuh kayak negeri gitu Bu, kayak Man Jembrane, Man Patas gitu, sekolah-sekolah tinggi. Saya mikir kayak
saya bisa nggak ya kayak nargetin, saya bisa nggak ya ngelawan mereka gitu. Tapi saya juga ada kendala gitu, kayak saya ngerasa ilmu saya tuh cuman sebatas ini, saya nggak bisa kayaknya gitu. Terus saya terus tuh mikir kayak nggak usah dah ya belajar, palingan juga saya nggak dapat juara. Itu yang saya sesali sampai sekarang, Bu. Kayak dulu kenapa aku mikir gitu, kayak gitu, kayak saya mikir nggak usah lah belajar, yang nggak bakal juara juga gitu. Tapi lama kelamaan saya mulai yakin, Bu. Nah, faktor utamanya itu karena perkataan bapak saya itu yang kalau Rika usaha, Rika pasti bisa, kalau Rika niat, Rika pasti ada jalan gitu. Wah, luar biasa. Ini kita apresiasi sekali bapaknya Mutrika ya, yang memberikan support semangat kepada sang buah hati untuk percaya diri, mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti Olimpiade PAI. Itu jarak dari dikasih tahu ada lomba tersebut ke jarak lombanya berapa lama? Maksudnya persiapan Rika belajar itu berapa lama? Itu dikasih tahunya sekitar awal-awal Juni, Bu. Gitu. Jadi lama itu, Bu, persiapannya. Lama banget, kayak saya sekitar 2 mingguan, 3 mingguan dapat waktu belajar. Cuman saya belajarnya 10 hari. 10 hari. 10 hari mau hari H saya baru belajar. Itu itu masalahnya karena saya sudah negatif thinking duluan. Saya udah berpikir negatif duluan gitu. Saya 10 hari mau lomba baru belajar, Bu. Kayak baru saya ngulik-ngulik buku gitu, kayak buka-buka buku. Saya belajar itu kan waktu itu liburan, Bu ya. Liburan. Nah, saya belajarnya pagi, Bu. Pagi saya udah mulai belajar. Setelah makan itu belajar saya sampai zuhur biasanya, atau sekitar jam 12 siang lah. Terus itu saya istirahat sebentar, terus habis maghrib gitu sekitar jam 7 saya lanjut lagi belajar sampai jam 9 gitu. Oh gitu. Terus apa nih yang bisa Rika dapatkan dari pengalaman tersebut, yang awalnya itu pesimis, nggak percaya diri, akhirnya karena usaha, karena support dari orang tua, akhirnya bisa mengikuti lomba dengan baik dan alhamdulillah juara berapa? Juara 2, Bu. Juara 2. Aduh, tepuk tangan dulu dong. Nah, itu gimana, apa yang bisa Rika tangkap dari pengalaman tersebut? Yang bisa saya tangkap dari saya ikut lomba ini, saya bisa belajar lebih banyak tentang agama Islam, belajar lebih banyak gimana rasanya ikut Olimpiade di kota lain gitu, Bu ya. Saya bisa belajar gimana susahnya ngafal, Bu, materi dari bab ini secara subbabnya banyak banget. Itu saya jadiin pelajaran banget sampai sekarang. Kalau apa-apa yang kita mau jalanin itu harus usaha gitu, Bu ya. Nggak boleh nyerah dulu, nggak boleh kita patah semangat dulu. Mana tahu kita nggak tahu gitu ya belakang hari itu bakal gimana gitu. Iya, itu yang saya dapetin, Bu, tentang semangat belajar, terus minjem buku gitu, saya kesana kemari. Jadi kayak saya udah effort banget gitu, Bu, buat Olimpiade ini gitu. Iya, dan usahanya Mutrika juga tidak mengkhianati hasilnya ya. Terus ketika hari H nih, kan udah persiapan dengan sebegitu riwehnya ya, minjem buku, belajar ngafalin, terus nyari-nyari buku waktu MTS lalu begitu ya. Terus ketika di hari H ngelihat soalnya, apakah Mutrika tersenyum, wah ini nih udah dipelajari nih, apa kayak gitu, atau tetap masih aduh deg-degan apa gimana? Pas hari H-nya kan ngelihat soal, Bu ya. Ngelihat soal pertama saya masih apa ya bahasanya, chill nih, bisa saya. Awalnya saya kayak pede, percaya udah diri. mulai muncul kepercayaan karena diri, mulai muncul saya ya. ngelihat soalnya tuh kayak semua yang saya pelajarin keluar. Tapi, Bu, tapi itu kan baru lembaran pertama, Bu. Ada 50 soal. Semakin saya buka lembaran, semakin saya kayak apa ini gitu. Kayak udah ngerasa apa nih, kayak apa nih jawabannya. Itu saya yang ngumpul paling akhir gitu, Bu. Itu waktunya berapa lama itu, Mutrika? 90 menit, Bu. 50 soal, waktunya 90 menit. Itu saya paling akhir banget ngumpul itu. Semua sudah pada keluar, saya masih ada di dalam ruangan. Kata panitianya juga nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Kalau jawabannya masih ada ragu, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Waktunya juga masih ada waktunya gitu ya. juga masih ada gitu. Saya mikir dulu ada jawaban yang saya sudah yakin tapi saya nggak yakin gitu, Bu. Kayak di ambang ragu gitu. Iya, masih ini masih bener nggak ya gitu. Itu akhirnya ya udah saya tekatin aja, saya yakinin bismillah
Bismillahirrahmanirrahim gitu, ini benar gitu. Ya udah saya ngumpulin gitu. Iya, berarti memang peserta yang ngumpulin paling terakhir itu Mutrika Iya, ya. saya, Terus Bu. waktu menunggu itu gimana? Kan langsung diumumin di hari H. Iya. Nunggunya berapa lama Kan itu? ini lomba ada 3 sesi Bu. Sesi pertama tuh sesi babak penyisihan, yaitu jawab 50 soal. Sesi kedua tuh babak final Bu. Ini babak finalnya tuh kayak kita dikasih soal, terus kayak kita kayak dikasih kertasnya itu, nah jawaban kita tuh tulis di sana. Itu babak finalnya yang Oh, itu kedua. esai berarti Oh, isian gitu ya. gitu. Terus babak ketiga semifinal, di mana cuma 3 orang Bu yang bisa masuk ke sana ya, Termasuk saya. Mutrika. Wow, luar biasa. Minum dulu Rika. Iya, Ibu, Kita, makasih. karena ini semangat jadi itu berceritanya juga berapi-api dan kita butuh asupan dulu. Nah, udah segar? Oh, segar. Oke, terus lanjut gimana? Masuklah Rika nih di antara yang 3 itu di babak. Babak semifinal Bu, yang Semifinal. 3 itu. Awalnya waktu masuk babak final dulu Bu ya. Babak yang kedua saya nggak yakin Bu bisa masuk babak final, karena saya ngerasa jawaban saya itu kayak ragu gitu, itu benar semua gitu. Ternyata kan saya tinggal dulu, kan itu kayak nunggu 30 menit buat pengumuman siapa aja sih yang masuk babak kedua ini, babak final ini. Ya udah, karena saya nunggunya lama, ya udah saya keliling-keliling dulu tuh Iya. ke ngeliat-ngeliat sama si Sinta. Iya. Saya udah nggak yakin, kayak udah mikir nggak Iya, bakal ya apa udah santai gitu aja, ya. udahlah Ah. gitu. Saya mikir gitu. Tapi Bu, ada nih diumumin gitu, panggilan atas nama Mudrika harap Wah. menuju ruangan karena bisa memasuki babak final. Saya di sana langsung kayak teriak Bu. gitu ya, terus merinding juga Merinding gitu Bu, kan. kayak histeris banget, kayak saya, Masya Allah aku menang gitu. Saya ngomong Iya. sama Sinta kayak, aku masuk gitu. Lari iya. langsung saya Bu, karena aulanya tempat saya lomba Olimpiade PA itu ada di lantai 2 Bu. Jadi saya harus naik ke lantai 2 dulu. Ya udah saya masuk ruangan. Di sana semua sudah masuk Bu, kecuali saya gitu. gitu. Mungkin udah dari tadi, makanya Iya, sampai di umumin gitu ya. Bisa jadi udah di ruangannya udah diumumin Iya, gitu kan. Jadi karena Rikanya tidak kunjung dateng, jadi diumumin pakai mic keluar gitu ya. Nah, itu pas lari itu gimana, rasanya deg-degan? deg-deg, iya, merinding saya Bu, kayak wah aku masuk babak final, aku Iya, masuk babak final gitu. Udah saya jawab dah tuh kayak Ada berapa soal lagi itu? sedikit ya Bu, karena Bu ya sistemnya tuh kayak gini. Kalau yang salah jawab kan, kalau udah dibacain soal langsung jawab, angkat itu Bu, angkat selembaran kertas, nanti si juri ngelihat yang mana sih jawaban salah. Yang jawaban salah ini langsung disuruh keluar Bu. Oh gitu. Keluar ruangan. Iya, Iya. iya. Oh, kayak sistemnya ini loh Rika. Kayak yang di TV itu pernah ada kayak ranking 1 gitu loh, misalnya soalnya dibacakan Iya. sama panitianya, nanti kita peserta ngangkat jawabannya. Kalau jawaban kita benar, kita tetap stay di dalam iya, ruangan. begitu, Bu. Kalau kita salah, kita harus Kita, out gitu out, ya. Bu, keluar. Oh, gitu. Terus Pertanyaan pertama Bu ya, kan yang tersisa dari babak final ini ada 12 orang Bu yang tetap di babak final. Yang keluar udah 6 orang Bu. Ya Pertanyaan Allah. pertama Bu udah 6 Udah 6 orang. orang. Saya langsung ciut Bu, Iya, dari iya, saya iya. langsung kayak Iya. Allahu Akbar, ini pertanyaan pertama udah 6 orang yang keluar. Gimana nih pertanyaan kedua, apakah giliran aku yang keluar gitu ya, sempet mikir gitu. Saya Nah, mikir terus? kayak, pertanyaan kedua bisa nggak nih ya gitu. Heeh. Ya itu pertanyaan kedua, alhamdulillah saya berhasil jawab. Dan pertanyaan kedua berapa tuh orang yang keluar di pertanyaan eh, kedua kan? eh, Sisa 6 orang nih. Nah, berapa 2 orang Bu. Oh, sisa 4 orang. Oh, gitu. Sisa 4 orang, dua cowok, 2 cewek, termasuk saya. Nah, pertanyaan ini nih kayak nentuin siapa sih dari kita yang satu ini bakal keluarkan, ya sayangnya 3 orang. 3 Bu, orang, buat iya. masuk ke babak semifinal ini. Iya. Ya, saya kayak ya Allah, mudahan bukan saya gitu. Saya berdoa Iya, kayak iya, gitu, iya. Bu. Ya udah dikasih pertanyaan, saya langsung bilang, Masya Allah nih pertanyaannya saya tahu jawabannya Oh. gitu. Oh, tahu, jawab saya tulis, ternyata si cewek lagi satu ini Dia yang keluar. Saya langsung kayak mau nangis Bu saat itu, kayak aku masuk gitu Iya, ke babak iya. semifinal. Ya udah, karena sudah tersisa 3 orang Bu, saya cewek sendiri Bu. Oh, Ah. gitu. Jadi yang pertama sama yang ketiga ini tuh cowok Cowok, ya. cowok dia Bu, saya cewek Iya. sendiri. Terus ya sudah langsung masuk ke babak semifinalnya gitu Bu. Iya, ke babak ininya ya, final, dan mengisahkan Mutrika juara kedua. Ibu juga waktu itu di-share fotonya di grup oleh Pak Din. Kalau Ibu tidak salah, boleh dikoreksi ya. Mutrika menggunakan gamis abu-abu, Iya, kerudungnya hitam. hitam. Masya Allah, itu cantik banget dan berprestasi banget kan. Masya Allah. Bangga banget ya ketika Iya. menerima sertifikatnya ya sebagai juara
juara 2 Olimpiade PAI seprovinsi Bali yang diadakan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Denpasar. Wah, ini Ibu aja sebagai guru seneng banget gitu ya. Memang Mutrika ini sudah cinta banget sama PAI. Sepertinya sempat kalau nggak salah Mutrika yang ngomong sama Ibu pengen kuliahnya PAI ya. Yang ambil jurusannya. Itu kenapa bisa seneng banget sama PAI? Kenapa? Karena maksudnya pelajarannya ya gitu. Karena dari awal saya sudah kayak dari SD gitu, saya udah suka pelajaran agama. Jujur kalau dari SD itu pelajaran yang saya tunggu-tunggu itu pelajaran agama, Bu. Oh, pelajaran agama. Iya. Karena dari situ saya bisa belajar gimana sih agama yang saya anut gitu. Oh, iya. Gimana sih peradaban dunia ini sebelum masuknya Islam itu gimana gitu. Iya, aduh luar biasa. Gitu. Beda ya kalau orang-orang cerdas ngomong gitu ya, pikirannya terbuka gitu. Nah, Ibu mau nanya pesan-pesan Mutrika ini kepada teman-teman yang bisa saja awalnya ngerasa kayak Rika nih, ih kayaknya aku nggak bisa, ih kayaknya lawan aku nih berat-berat nih, gimana ya, kayak udah negative thinking iya, overthinking iya, terus habis itu pesimis, nggak percaya diri, kayak belum aja dicoba tuh kayak udah nggak akan bisa nih, apa soalnya susah, pasti nggak akan kejawab, aku belajar ilmunya belum seberapa. Nah itu gimana caranya Rika memberikan pesan kepada teman-teman yang masih berpikiran seperti itu, yang tidak percaya diri? Gimana? Kayak cerita saya ini tadi, boleh Bu, disampaikan langsung ke kayak sahabat cerita podcast. saya tadi, kayak support system tuh benar-benar mendukung banget, Bu. Penting. Terutama support system dari orang tua, teman-teman terdekat kita itu penting banget buat ngebangkitin semangat kita buat ikut lomba atau ajang olimpiade gitu. Jadi buat pesan saya buat teman-teman semua, coba aja pengalaman baru gitu. Jangan takut untuk mencoba karena kita nggak tahu ke belakang hari itu kita bakal gimana. Jadi coba aja hal baru, siapa tahu dari hal baru itu bakal ngebangkitin semangat kita buat orang lain. Mana tahu dari hal baru yang kita coba itu bisa bermanfaat buat orang lain juga gitu. Jadi buat teman-teman semua tetap semangat buat ngikutin ajang olimpiade atau lomba-lomba lain. Jangan patah semangat sebelum kita mencoba. Wah, luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Nah, jangan patah semangat dan tetap menggali potensi diri gitu ya. Untuk menang atau kalah itu sudah urusan belakangan. Yang penting kita mencoba dan berusaha. Jangan ya deh coba-coba aja tapi nggak belajar ya, itu juga nggak boleh begitu ya. Iya dah, ikut deh tapi cuman doa aja nggak belajar ya nggak bisa. Usaha dibarengi sama doa gitu ya. Jangan nggak mau udah usaha enggak, doa enggak, cuman ikut-ikut aja, itu jangan ya. Seperti kata Mutrika, kita harus percaya diri begitu ya, terus harus belajar terus dan harus peka terhadap informasi-informasi yang masuk, entah itu olimpiade atau lomba-lomba lainnya yang benar-benar kita ya berbakat di dalamnya begitu. Nah, kami ini dari guru-guru, Ibu yang mewakili mengucapkan terima kasih banyak untuk Mutrika menyanggupi akan mengikuti olimpiade aja. Itu guru-guru Ibu rasa semuanya sudah sangat senang gitu ya, mewakili sekolah, membawa nama baik sekolah gitu ya. Terus dikenal, ada juara 2-nya dari mana? Itu loh dari SMA Muhammadiyah gitu ya. SMA Muhammadiyah mana gitu ya. Itu yang di Singaraja. Nah gitu kan, jadi membawa gitu. nama harum yang mungkin beberapa orang belum tahu, jadinya tahu. Berarti berprestasi juga nih, buktinya bisa mengalahkan atau bisa bertarung lah begitu ya di olimpiade ini begitu. Jadi luar biasa sekali. Emang Mutrika ini pinter loh gitu ya. Dan betul support system itu betul ya. Mental kita ini untuk ikut lomba kan juga Iya juga harus gitu, kayak punya keberanian buat nerima ajakan olimpiade tuh, kayak mentalnya harus berani gitu. Iya, dan support system, jangan udahlah kita nggak ikut terus misalnya kalau ada yang bilang iyalah udah nggak bisa, jangan didengerin. Yang penting kita belajar, kita usaha sekuat mungkin. Nanti kalau seumpama ada lagi lomba-lomba yang berkaitan dengan bidang PAI, siap. Wah, dengan semangat banget ya siapnya. Dan terus
Satu lagi nih pertanyaan terakhir, gimana tanggapan bapaknya Rika waktu pas Rika pulang tiba-tiba bawa kabar gembira? Alhamdulillah Pak, manggilnya Bapak? Iya, Bapak. Alhamdulillah Pak, Rika juara nih di Olimpiade. Gimana cara nyampein ke Bapak waktu itu? Waktu itu sebelum pulang saya video call dulu Bapak saya. Oh, jadi bapaknya udah tahu sebelum Rika Sebelum nyampe saya di pulang. rumah. Oh gitu, terus gimana? Karena saya nggak pengen bahagia sendiri gitu. Oh iya benar. Kayak Jadi pengen di-share kebahagiaannya ya. Kayak teman-teman saya juga kasih tahu gitu, teman-teman dekat saya. Itu saya video call lewat teman saya dulu kan, karena bapak saya nggak punya HP yang sekarang gitu. Saya video call terus saya kasih tahu, kasih aja bapak aku dulu gitu. Oh, Bapak saya, iya kenapa Rika, katanya gitu. Gimana lombanya, berhasil enggak katanya. Terus saya bilang itu saya menangis Bu, kayak jadi terharu banget ya. kayak Bapak Rika menang gitu. Rika bisa, Rika juara di sini, Rika menang. Alhamdulillah, itu dah belajar rajinin lagi, belajar dengan giat, belajar semampunya Rika, kayak yang Bapak bilang, kalau Rika usaha, Rika pasti berhasil. Sekarang buktinya Rika bisa dapet juara, kata Bapak saya gitu Bu. Ibu saya juga bilang gitu. Wah, luar biasa. Terus teman-temannya juga bilang seperti itu temennya. ya. Teman kaget, tuh kan bisa gitu ya. Iya Wah, benar Bu. dengan usaha tadi itu ya. Wah, luar biasa sekali support system dari Rika. Selain support system juga kemauannya, pantang menyerahnya, usahanya sampai nyari buku, nyari pinjaman buku dan lain sebagainya, itu patut kita apresiasi. Jadi untuk sahabat podcast atau anak-anak Ibu nanti yang kelas 10, 11, 12 kiranya ada lomba yang benar-benar kalian berbakat di bidang itu, silakan diikuti ya. Karena pengalaman ini tuh berharga loh. Nanti Rika sampai tua juga pasti ingat, oh iya dulu waktu SMA aku pernah ikut lomba, ikut Olimpiade PAI gitu ya. Karena pengalaman itulah berharga. Tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama kayak ikutin lomba-lomba seperti itu. Makanya produktiflah ketika kita masih muda, masih belia seperti ini. Oke Rika, terima kasih banyak. Ini bincang-bincangnya seru karena kalau sama Rika ini ngobrol-ngobrolnya asik banget gitu ya. Ibu sebagai pendengar itu excited gitu karena melihat emang raut wajah kebahagiaan. Sampai pas Ibu ngeliat waktu itu juga Rika pakai masker kan. Ibu tuh kayak mau ngeliat, aduh Rika kok maskernya nggak dicopot, karena kan banyak tuh yang moto-moto gitu kan. Terus habis itu Rika coba, kan Rika pakai kerudung hitam yang langsung gitu ya. Aduh Ibu tuh berharap waktu itu di foto itu Rika tuh kayak ngelepas masker, jadi Ibu bisa ngelihat secara nyata, secara real gimana ekspresi wajah Rika gitu. Tapi nggak apa-apa, dari pancaran mata aja tuh udah kelihatan kalau se-happy itu. Happy banget Bu, kayak Oke, salam dulu dong. Selamat ya. Insya Allah ini adalah sebagai batu loncatan Rika untuk mengikuti lomba-lomba yang lainnya. Amin. Oke, sahabat podcast, terima kasih telah mendengarkan bincang-bincang santai kami tadi. Semoga menginspirasi. Yang baiknya silakan diambil dan diamalkan begitu ya. Yang buruknya ditinggalkan gitu ya. Kayak sifat-sifat kita yang kayak udah overthinking tadi itu. Nah, itu sebagai pembelajaran saja. Semoga nanti kisah inspiratif dari Mutrikah yang mengikuti Olimpiade PAI ini bisa menginspirasi sahabat podcast semuanya, dan kita sama-sama menjadi insan yang berkemajuan begitu ya. Nah, saya Bunga Mustika dan saya Mudrika pamit undur diri dulu. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.